Bismillahirrahmanirrahim. Makanya di akhirat ada orang yang tiba-tiba mendapatkan tumpukan pahalanya, lalu ditanyakan, ini apa ya Allah? Ini doa-doa kamu yang waktu di dunia tidak aku berikan sesuai dengan apa yang kamu minta, tapi aku jadikan menjadi ladang pahalamu yang kamu petik manis dalam kehidupan di akhirat. Makanya benar kalau kata para ulama, kan ada para ulama itu gini, kalau aku berdoa dikabulkan, aku biasa. Kalau aku berdoa tidak dikabulkan, aku lebih senang. Coba, paham nggak itu artinya? Ini seorang salaf. Kalau aku berdoa dikabulkan, kalau aku berdoa itu dikabulkan, aku ini biasa. Tapi kalau aku berdoa kok tidak dikabulkan, malah aku senang. Kenapa? Karena yang pertama adalah keinginanku, yang kedua itu adalah keinginannya Allah. Jadi terkadang bahwasanya kita harus paham, Allah tidak mengabulkan doa itu bukan karena tidak mampu. Kecil bagi Allah. Dan kalaupun Allah mengabulkan setiap permintaan kita, minta kamera, minta rumah, minta ini, kecil bagi Allah. Dan ketika Allah ngasih pun tidak akan berkurang. Sedikit pun seujung kuku. Kerajaan Allah tidak akan berkurang. Tapi kenapa Allah tidak ngasih? Karena itulah pilihan Allah bahwasanya selalu pilihan Allah lebih baik daripada pilihan manusia. Salah satunya dihindarkan dari musibah atau dijadikan pahala kelak di akhirat. Makanya kita harus merenungi apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Inilah ahmilu hammal ijabah wa ini ahmilu fit du'a. Hammat du'a. Saya itu tidak peduli apakah doaku dikabulkan ataukah tidak. Tapi yang lebih aku khawatirkan itu kalau aku tidak diberikan taufik lagi untuk berdoa kepada Allah. Masya Allah. Saya ulang kembali ini. Apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Inilah ahmilu hammal ijabah. Wa ini ahmilu hammad doa. Saya itu tidak peduli apakah doa saya dikabulkan atau tidak. Allah yang paling tahu. Dan Allah punya 1000 cara untuk mengabulkan apapun yang diminta oleh hambanya. Tapi yang lebih aku khawatirkan itu aku tidak memiliki sebuah kekuatan untuk berdoa. Aku tidak lagi memiliki taufik dan hidayah untuk berdoa. Berapa banyak orang manusia di atas muka bumi ini jalan gitu. Lalu dia sombong dengan pikirannya, circle-nya, komunitasnya. Merasa bahwasanya dia tidak usah banyak doa sudah mendapatkan. Ini kata Umar bin Khattab lebih mengkhawatirkan daripada doa yang terkadang seakan tidak dikabulkan oleh Allah. Orang kalau sudah tidak lagi memiliki hidayah untuk berdoa itu gimana? Hidupnya ngerasa semuanya bisa diselesaikan sendiri. Dan inilah yang kemudian menjadikan akhirnya kita memahami doa itu adalah sebuah investasi besar. Yang keenam, yang kita harus pahami, doa itu adalah melampaui. Doa itu merubah yang mustahil menjadi mustajab. Masa Ustaz? Iya. Doa itu melampaui. Karena doa itu merubah yang mustahil menjadi mustajab. Mari kita simak bagaimana ada seorang yang menceritakan di dalam kitab-kitab para ulama salaf. Namanya Abu Bakar bin Muhammad bin Dawud. Suatu waktu dia berjalan menaiki bigholnya. Binggol itu kayak keledai gitu. Lalu kemudian di tengah jalan ada orang yang ingin menumpang binggolnya. Maka karena beliau dasarnya baik, maka beliau mempersilahkan orang itu untuk numpang bersama dengan dirinya. Menuju satu kota yang sama. Pada trek yang biasa dilewati oleh Abu Bakar bin Muhammad bin Dawud. Ya. Maka kemudian pada saat itu, tiba-tiba yang menumpang mengendari bersama dia itu mengarahkan sebuah trek yang baru, jalan yang baru. Abu Bakar bin Muhammad bin Dawud asalnya menolak lewat situ. Kenapa? Dia tidak mengenali trek situ. Lalu si penumpang di belakangnya meyakinkan kepada dirinya, enggak, insya Allah di sini jalannya lebih cepat. Kamu belum tahu kan? Karena bermodal keyakinan, ya akhirnya diikutin. Ketika sudah beberapa waktu berjalan, tiba-tiba mendapati satu keanehan. Banyak sisi kanan kiri itu sudah mulai kelihatan tulang-tulang manusia. Kaget dia. Ketika dia mencoba untuk membalikkan kembali bigholnya menuju ke jalan biasa, ternyata yang di belakang sudah mengarahkan senjata kepada dirinya. Dan dia berkata, saya rampok kamu. Di sebuah tempat yang tidak akan, teriakanmu tidak akan terdengar oleh siapapun.
Dia turun dari begalnya, langsung lari, dikejar sama perampoknya. Abu Bakar bin Muhammad berkata kepada perampoknya, sudahlah ambil perbekalanku, ambil begalku, sudah. Jangan kejar saya. Perampoknya bilang, masalah keledaimu, begalmu, perbekalanmu itu sudah jadi milik saya. Tidak usah kamu debatkan lagi, tidak usah kamu suruh, itu sudah jadi milik saya. Tapi saya ingin membunuh kamu. Dikejar, dan kecepatan perampoknya lebih cepat daripada speed larinya Abu Bakar bin Muhammad. Ditangkap. Ketika akan ditusuk, maka kemudian Abu Bakar bin Muhammad memohon, izinkan saya beribadah dulu kepada Allah. Sekali ini aja sebelum saya meninggal dunia. Perampoknya ternyata masih ada hati nurani. Oke, mau apa kamu? Saya mau sholat 2 rakaat. Boleh. Setelah ini sudah ya. Ya, sholat. Dalam kondisi gemeter. Ketakutan, keringat bercucuran. Sampai semua hafalan di dalam sholat hilang. Tidak ada yang dia ingat kecuali hanya satu ayat. Surat An-Naml 62. Amma yujibul muttar idza da'ah wa yakshifus su'. Siapa orang yang kemudian bisa siapakah yang mampu untuk memberikan siapakah orang yang mampu mengabulkan ketika terhimpit dan mampu untuk menyingkirkan semua kesulitan? Kalau bukan Allah itu siapa? Hanya itu ayat yang dia ulang-ulang. Sampai 2 rakaat itu. Ketika dia gemeter, mau salam gitu. Maka pada saat itulah tiba-tiba muncul penunggang kuda dari satu lembah yang tidak ketahuan dari mana asalnya. Lalu melemparkan lembing mengarah tepat ke jantung perompak dan terperosok dia mati. Seakan-akan tidak percaya, Abu Bakar bin Muhammad ini lalu menemui pengendara kuda itu. Dari mana kamu datang? Dari zat yang mengabulkan keadaan ketika manusia terhimpit dan menyingkirkan semua kesulitan. Lalu penunggang itu pergi lalu menghilang. Kisah itu nyata ada. Memberikan kepada kita doa itu merubah yang mustahil menjadi mustajab. Menjadikan yang jauh menjadi dekat. Dan itu di dalam kita berdoa. Yang ketujuh. Doa itu merupakan bagian dari sebuah ibadah. Ya, artinya setiap kita berdoa, setiap kita kemudian memohon kepada Allah, maka sesungguhnya semakin banyak kita mendapatkan pahala di sisi Allah. Mintalah doa terus. Melihat mobil, kita berdoa, ya Allah kalau saya punya mobil itu saya pakai dalam kebaikan. Minta sama Allah. Tidak ada ruginya. Itu pun akan diberikan oleh Allah pahala. Ya Allah, saya kalau punya tanah seluas itu saya akan bangun sebuah tempat rumah kreativitas dakwah. Berdoa sama Allah. Teruslah berdoa sama Allah. Karena setiap kamu meminta, lembaran-lembaran pahalamu bertambah. Sebagaimana rukuk dan sujudmu. Dan yang ke-8, doa itu adalah mengubah. Karena tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali adalah doa. Ad-doa wal qadar ya'talijani ila yaumil qiyamah. Doa dan takdir itu saling mendahului sampai hari kiamat. Doa dan takdir itu saling mendahului sampai hari kiamat. La yuraddu qadar illa bidoa. Tidak akan dirubah satu takdir kecuali dengan doa. Masya Allah, doa bisa merubah takdir. Dan kita bisa merubahnya menjadi satu kebaikan. Masihkah kita tidak berdoa sama Allah? Masihkah kemudian kita menahan diri untuk tidak berdoa kepada Allah? Dengan semua kekuatan yang dimiliki di dalam doa. Inilah yang disebut dengan mengetuk dan membuka pintu langit. Semoga makna ini yang kita hadirkan. Semoga makna inilah yang menjadikan kita ngerti. Jangan hanya berdoa, tapi dari hati yang lalai. Pikiran melayang-layang. Yang tidak mengetahui makna dari setiap apa yang dia panjatkan. Siapapun yang berdoa dari hati yang lalai, pikiran melayang-layang, lalu dia buta terhadap makna dan arti dalam setiap dia memanjatkan permohonan kepada Allah, maka pada dasarnya dia tidak pernah mengetahui betapa besarnya kekuatan doa Allah berikan mengubah setiap kebaikan di dalam kehidupannya. Semoga Allah memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Senantiasa berdoa. Jangan putus di dalam kita berdoa.
Karena doa itu tidak pernah merugi. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.